Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Laila Okta Yuventina. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Nah, memasuki pembahasan yang pertama adalah konsep dasar manajemen mutu sekolah menengah. Mutu dalam konteks pendidikan menurut Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana dikutip oleh Mulyana 2002, yaitu mencakup input, proses, dan outputnya pendidikan. Sekolah menengah sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Sedangkan menurut PP Nomor 29 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Jadi, manajemen mutu sekolah dasar menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas lembaga pendidikan tingkat menengah seperti SMP, SMA, SMK, MA, guna mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya adalah sasaran mutu pendidikan. Sasaran mutu pendidikan terdiri dari input, proses, dan output. Nah, input sendiri terdiri dari kepala sekolah, guru, pegawai, fasilitas, lingkungan yang kondusif, kurikulum berstandar tinggi, dana, siswa yang terseleksi, dan dana pendukung yang cukup. Selanjutnya adalah proses yang terdiri dari 1. KBM, metode dan pengujian efektif, 2. Organisasi atau manajemen administrasi yang baik, 3. Hubungan masyarakat industri yang erat, 4. Kegiatan ekstrakurikuler aktif dan semarak, dan yang kelima, pengendalian mutu yang efektif. Terakhir adalah output. Output di sini terdiri dari 1. Nilai hasil belajar yang memuaskan, 2. Kompetensi yang dicapai di atas standar, 3. Tingkat kelulusan tinggi, 4. Keterserapan ke dunia kerja tinggi, dan yang kelima, kepercayaan masyarakat tinggi. Nah, yang terakhir adalah karakteristik manajemen sekolah bermutu. Ada beberapa hal nih yang diperlukan untuk mengelola sekolah. Antara lain, 1. Memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. Yang kedua, memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan undang-undang Sisdiknas. Yang ketiga, memahami standar pendidikan yang ditetapkan. Yang keempat, memahami prinsip manajemen dan administrasi. Yang kelima, memahami kurikulum dan pengembangannya. Yang keenam, memahami tuntutan kebutuhan peserta didik atau life skill dan tuntutan masyarakat. Yang ketujuh, memiliki visi dan misi dengan cara A. Bersifat ambis, ideal. Yang B. Rasional, bisa dicapai. C. Bersifat menantang. D. Memberi suasana kinerja bermutu. E. Menumbuhkan motivasi dan kegairahan bekerja. F. Membangun komponen atau kebersamaan. G. Memberikan kebanggaan. H. Singkat, jelas, dan syarat makna. Dan yang terakhir, mengesankan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menyatakan bahwa sasaran pendidikan adalah membentuk kecakapan hidup yang terdiri atas 1. Berakhlak mulia seperti beriman dan bertakwa. Yang kedua, cerdas, kreatif, inovatif. Yang ketiga, cakap, berkomunikasi atau bersosialisasi. Yang keempat, menguasai ilmu pengetahuan. Yang kelima, terampil bekerja. Dan yang terakhir, bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Selanjutnya ada pula nih dimensi mutu sekolah, yaitu 1. Melaksanakan kegiatan sesuai fungsi. Yang kedua, memiliki keunggulan. Yang ketiga, terpercaya sebagai sekolah yang baik. Yang keempat, kondisi nyaman, menyenangkan. Yang kelima, menampilkan fisik maupun kegiatan menarik. Dan yang keenam, mengesankan atau favorit. Nah, fokus manajemen sekolah menengah ini dapat kita lihat dari 1. Pembaharuan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA. Yang ketiga, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep balance scorecard dengan melakukan sinkronasi terhadap MBS. Yang keempat, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good governance. Dan yang terakhir, implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan ICT.
Nah, last but not least, ada 8 standar pendidikan sebagai acuan atau arah pengelolaan sekolah. Yang pertama ada standar isi, antara lain memahami fungsi lembaga sekolah sebagai wawasan wiyata mandala, melakukan pengembangan kurikulum sekolah atau KTSP termasuk silabus, menyelenggarakan kegiatan intrakurikuler, ekstra, dan bimbingan konseling, menerapkan pendekatan kurikuler berbasis kompetensi dan kategori PSG, dan menerapkan struktur program pembelajaran sesuai standar. Yang kedua ada standar proses, antara lain menerapkan jumlah siswa maksimal per kelas 32 siswa, beban kerja guru mengajar minimal 24 jam per minggu, menerapkan prosedur penyelenggaraan KBM seperti menyusun RPP, pengelolaan kelas dan pembelajaran. Selanjutnya memberikan pengalaman belajar yang variatif, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan pemanfaatan TIK, dan melaksanakan program Parent Care. Nah, yang ketiga ada standar kompetensi lulusan, antara lain terdiri dari menyusun dan menetapkan KKM, menetapkan kriteria kenaikan kelas dan kelulusan yang memenuhi standar, mengembangkan kecakapan hidup, mengembangkan kemampuan berkreasi atau berkarya, kemampuan mengenali informasi, mengembangkan sikap, santun, etika, estetika, disiplin, sportif, dan percaya diri. Yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan, antara lain memenuhi kebutuhan jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan, memenuhi kualifikasi akademik, memenuhi kualifikasi khusus kepribadian, memenuhi kualifikasi kompetensi di bidang tugasnya, dan memiliki kemampuan wirausaha. Yang kelima, standar sarana dan prasarana, yang terdiri atas sekolah harus memiliki luas lahan minimal 3.500 meter persegi, harus memiliki ruang pembelajaran umum, pembelajaran khusus, ruang penunjang, ruang bisnis center, dan memiliki sanitasi air bersih yang cukup, saluran air hujan dan air limbah, dan tempat-tempat sampah. Selanjutnya ada standar pengelolaan, antara lain dalam pengelolaan memiliki visi dan misi, yaitu memiliki program kerja jangka panjang, menengah, dan program kerja tahunan, memiliki struktur organisasi serta uraian tugas dan mekanisme kerja, menciptakan lingkungan dan iklim kerja kondusif. Yang ketujuh ada standar pembiayaan, yaitu sekolah memiliki investasi lahan dan gedung, investasi lainnya, serta biaya untuk operasional dan pengembangan sekolah, memiliki rencana kerja dan rencana anggaran sekolah, pengelolaan dana masyarakat dilakukan transparan, efisien, akuntabel, dan buku catatan pengelolaan yang lengkap, serta pelaporan tanggung jawab. Dan yang kedelapan, standar penilaian pendidikan, yaitu terdiri dari sekolah melaksanakan penelitian hasil belajar dengan melaksanakan tes atau ulangan atau ujian sesuai dengan standar operasional prosedur. Selanjutnya, sekolah menginformasikan secara jelas kepada para siswa tentang kompetensi yang hendak dicapai serta segala rancangan dan kriteria penilaiannya. Alat-alat teknik penilaian disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran serta mengacu pada indikator pencapaian kompetensi. Melaksanakan penilaian efeksi untuk menilai sikap atau hal dan kepribadian. Melakukan program remedial. Melakukan uji kompetensi dengan melibatkan unsur DUDI. Dan sekolah menetapkan kriteria kenaikan kelas atau kelulusan. Nah, itulah tadi materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Dadah!